Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wigo. Dan di video kali ini karena belum ada tema yang bisa kita bahas atau yang belum bisa kita share ke kalian semua, makanya di sini saya mau spill audio apa yang saya pakai, maksudnya gear audio apa yang saya pakai selama ini untuk nge-YouTube dan bikin video-video TikTok. Jadi sebenarnya ini ada dua tipe mikrofon yang saya pakai ya, dan dua-duanya adalah condenser mikrofon. Yang pertama saya menggunakan BM800, itu udah saya pakai sejak tahun 2017 pertama kali saya nge-YouTube. Dan kenapa saya pakai Tavware BM800? Karena pada waktu itu bisa dibilang BM800 itu yang paling affordable dari sekian banyaknya kondenser mikrofon yang beredar di pasaran atau di marketplace. Si BM800 ini dari Tavware ini adalah mikrofon yang paling terjangkau ya pada saat itu. Dan memang pada saat ini juga harganya belum terlalu banyak berubah. Nah ini BM800-nya ya, ini udah lama banget, dan ini saking lamanya juga ini catnya di bawahnya ini sampai terkelupas kayak gini. Ini emang paling murah ya pada waktu itu, dan akhirnya singkat cerita untuk meningkatkan kualitas audionya saya juga beli satu buah audio interface atau mixer bisa dibilang. Ini dari Behringer juga. Ini Scenic yang 302 USB. Dan kenapa saya pilih ini? Karena pada waktu itu audio interface tuh berbagai macam merek tuh mahal-mahal bisa dibilang ya. Ada yang sampai 2 juta, ada yang 1,5 juta, dan si Behringer ini 302 ini termasuk yang paling affordable juga seperti yang saya bilang tadi. Dan ini saya beli karena dia tuh udah punya phantom power, makanya di sini saya beli lagi kabel XLR-nya untuk nyambungin si BM800 ke phantom power yang ada di Scenic 302. Tapi karena harganya bisa dibilang cukup lumayan mahal ya untuk pemula ya, apalagi yang budgetnya pas-pasan. Jadi saya kurang merekomendasikan si Scenic 302 ini kalau budget kalian pas-pasan dan kalian belum punya penghasilan tetap dari YouTube ya. Dan ini pada saat itu saya pilih harga yang paling murah di pasaran, ini 800 ribuan. Ada juga yang jual 1 juta, ada yang jual 900, ada juga yang jual 1,2 juta. Tergantung, beda-beda soal yang jualnya. Dan untuk kabel XLR yang tadi saya pegang ya, yang ini saya beli 90 ribuan atau 100 ribuan, saya agak lupa ya, pokoknya sekitaran segitu. Jadi kalau dikombinasikan semuanya itu sekitar 1 jutaan atau 1 juta lebih, dan itu kemungkinan juga buat yang baru mulai sangat-sangat tidak murah lah ya. Jadi hampir-hampir menyentuh angka mahal. Nah, singkat cerita akhirnya saya punya lagi satu mikrofon kondenser, dan ini adalah mikrofonnya yang saya pakai ini adalah Maono PM461. Anyway, saya pilih Maono PM461 ini karena dia tuh colokannya cukup simpel. Jadi cuman ada satu kabel yang nyambung ke mikrofon, terus kita langsung sambungin ke PC ataupun ke laptop. Dan nggak perlu ada software apapun yang diinstal, nanti bakal langsung ke-detect dan bisa langsung kita pakai di laptop. Itu enak banget dan simpel banget, dan saya pakai ini sebenarnya untuk berbagai macam kebutuhan ya, selain untuk YouTube juga. Kadang kalau lagi malas pakai BM800 yang tadi, itu saya langsung pakai si Maono ini. Dan ini juga bisa dipakai untuk live streaming serta untuk Zoom meeting juga bisa. Jadi untuk yang live streaming gaming ini bisa banget pakai Maono ini karena ini simple banget setupnya, cukup dicolokin ke laptop kalian aja atau ke PC kalian. Dan hal lain juga yang bikin saya lebih milih si Maono ini adalah karena desainnya. Ini kalau kalian perhatikan ya, desain dari si mikrofon ini untuk Maono dan juga BM800 ini cukup beda. Dia tuh kalau si Tavware BM800 ini tuh cukup norak bisa dibilang ya, karena ini tuh emas-emas kayak apa ya, pokoknya kurang mantap lah kalau untuk di depan kamera ya. Untuk style video saya apalagi kayaknya kurang masuk, makanya kenapa saya tambahin busa gitu ya. Sering banget saya tambahin busa yang saya masukin ke sini untuk menutupi si warna emasnya ini. Makanya kenapa si Maono ini saya bilang bagus banget, karena dia tuh warnanya cukup simple, hitam kayak gini aja dan cukup elegan. Dan satu hal lagi, si Maono ini tuh dia pakai polar pattern cardioid, dimana untuk polar pattern seperti itu dia tuh lebih fokus menangkap suara dari depan. Sementara untuk suara yang dari samping kanan, kiri ataupun belakang itu nggak terlalu sensitif. Jadi bisa dibilang suara noise-nya juga nggak terlalu ketangkep dan lebih bersih dari si Tavware BM800, karena si BM800 ini dia pakai polar pattern unidirectional, dimana untuk penangkapan audionya memang sebenarnya hampir sama dengan si cardioid ini. Dia nangkapnya tuh di depan, cuman untuk kanan kirinya dia lebih luas jangkauannya, sehingga kalau misalkan kita ke kanan sedikit
itu masih bisa kedengeran. Jadi memang ini tuh lebih sensitif, tapi untuk noise-nya juga lebih berasa dan lebih masuk banyak noise ketimbang si ini. Jadi untuk noise-nya, saya lebih megang si 461 ini, si Maono ini ketimbang si BM800. Secara memang untuk harganya juga beda ya. Dan ini kalau kalian dengar misalnya nih saya ke kanan sedikit. Nah ini silakan kalian nilai sendiri seperti apa ya. Nggak terlalu kedengeran. Dan ini langsung jelas banget. Nah ini seperti ini dia suaranya, dan ini kalau di belakang. Dan kalau soal beratnya ya, ini bisa dibilang si Maono ini jauh lebih ringan ketimbang si Taver BM800. Tapi ada satu kekurangan dari si Maono PM461 ini. Dia tuh nggak bisa dimonitor audionya pas lagi direkam. Karena mungkin saya nggak masukin ke sound card ya, dan nggak ada sound card yang support USB. Kemungkinan, saya juga kurang tahu, correct me if I'm wrong. Tapi setidaknya itu bikin saya tuh agak kadang bingung ya, ini suaranya udah cukup jelas apa belum, kegedean apa enggak, itu nggak bisa dimonitor. Dan ada satu hal lagi, karena dia tuh kabelnya USB, dia nggak bisa masuk atau disupport sama si Phantom Power ini. Jadi kita nggak bisa nyolokin ke Scenic 302 USB ini. Dan dimana kalau misalkan dimasukin itu harusnya, kalau bisa nyambung ke Phantom Power-nya ya, pakai kabel XLR, itu mungkin audionya bisa lebih gahar lagi, atau bisa lebih matang dan bisa lebih mantep lah bisa dibilang ya. Jadi itu kekurangan dari si Maono PM461 ini. Cuman kelebihannya adalah dia tuh lebih praktis karena cuma tinggal colok aja. Jadi nggak perlu ada apapun yang diinstal. Sementara kalau si Scenic ini memang dia tuh mesti ada software yang diinstal ya. Tapi untungnya mikrofon Maono PM461 ini dia tuh punya knob gain di depannya atau di tengah-tengah depan ini dekat logo Maono-nya. Dimana kalian bisa ngegedein atau ngecilin si gainnya ini, dan saya saranin jangan terlalu gede juga karena kalau kegedean nanti noise yang ketangkap itu bisa lebih besar. Dan itu dia sedikit cerita saya soal peraudioan yang selama ini saya pakai untuk bikin video YouTube, TikTok, atau video-video lainnya. Saya menggunakan setup yang sama. Walaupun sebenarnya saya kadang-kadang juga pakai clip on, tapi ya itu kita nggak spill karena di sini kita lebih ngebahas mikrofon kondenser aja. Nah, saran saya adalah untuk teman-teman yang memang baru mulai YouTube dan budgetnya pas-pasan, mungkin ada di angka 500.000 atau 400 ribuan, saya sarankan teman-teman beli aja mikrofon ini, Maono PM461 ini. Kenapa? Karena dengan Maono PM461 ini kalian nggak perlu lagi punya audio interface apapun, nggak perlu lagi punya sound card, nggak perlu lagi punya mixer mungkin ya. Jadi hanya cukup dengan si Maono PM461 ini teman-teman udah bisa mulai menggunakan mikrofon dengan kualitas yang baik. Karena kalau teman-teman beli yang seperti ini ya, menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai di beberapa tahun, kalau nggak disupport dengan si Scenic 302 ini, itu audionya kurang keluar dan kualitasnya agak gimana ya, agak kurang mantep aja sih sebenarnya. Jadi kalau memang punya budget untuk beli ini ya monggo, nggak apa-apa, silakan dibeli aja. Tapi kalau misalnya budgetnya teman-teman ini terbatas banget, silakan beli PM461 aja, atau mungkin bisa merek lain terserah. Tapi kalau yang saya pribadi pakai ini yang PM461 dari Maono, karena dia juga udah satu bundling dengan stand mikrofonnya atau tripod mikrofon yang mini seperti ini. Dan untuk link pembeliannya nanti silakan teman-teman cek aja di deskripsi video, nanti silakan diklik aja linknya, langsung dibeli aja. Dan sekian dulu video kali ini, makasih banget buat yang udah dengerin dan nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan klik tombol like dan dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe buat yang tertarik dengan konten-konten seperti ini atau mungkin konten-konten tema dan kostumisasi Android. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.